Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang struktur kurikulum Merdeka Sekolah Dasar atau MI dan alokasi waktunya. Sebelumnya silakan subscribe sebagai cara kita bersilaturahmi, like jika suka, share jika ini bermanfaat. Sebagaimana setelah kita ketahui bahwa struktur kurikulum Merdeka Sekolah Dasar telah diatur oleh SK Mendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Mengenai versi asli pembacaan dari SK ini sudah dibuat videonya. Untuk SMP strukturnya juga sudah dibuat, begitu pula PAUD dan SMA. SK Mendikbudristek nomor 56 tahun 2022 mengatur struktur kurikulum mulai dari jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah, SLB dan kurikulum kesetaraan atau paket A, B, dan C. Ruang lingkup pembahasan saat ini akan mengkaji sistematika penulisan struktur kurikulum di jenjang SD yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase A kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6. Kegiatan pembelajaran utama di SD ada 2 macam, yaitu yang pertama pembelajaran intrakurikuler. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler di setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran diatur dalam SK Kepala BSKAP nomor 57 tahun 2022. Kemudian yang kedua, proyek penguatan profil Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi, yaitu yang pertama dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar. Dan yang keenam adalah kreatif. Profil pelajar Pancasila atau disingkat dengan 3P mengacu pada SKL yang telah ditetapkan dengan Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang SKL, PAUD dan Dikdasmen. Untuk videonya bisa disaksikan atau bisa disimak pada video yang lainnya atau berikutnya. Strategi profil pelajar Pancasila. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel baik muatan maupun waktu pelaksanaan. Muatan proyek harus mengacu pada capaian 3P sesuai dengan fase peserta didik dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Kemudian mengenai waktu, proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran 5P dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Sistematika penulisan struktur kurikulum. Berikut karakteristik penulisan struktur kurikulum berdasarkan kategori. Yang pertama, sistematika penulisan. Yang kedua, muatan atau mata pelajaran. Yang ketiga, alokasi waktu. Sistematika penulisan. Beban belajar setiap muatan atau mata pelajaran ditulis dalam jam pelajaran disingkat dengan JP per tahun. Satuan pendidikan dapat mengelola alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel dalam 1 tahun ajaran. Adapun struktur kurikulum Merdeka SD atau MI terbagi menjadi 4 tabel struktur, yaitu yang pertama kelas 1, yang kedua kelas 2, yang ketiga gabungan kelas 3, 4, dan 5. Kemudian yang berikutnya adalah kelas 6. Muatan atau mata pelajaran. Mata pelajaran pendidikan agama diikuti oleh setiap peserta didik sesuai dengan agama masing-masing. Muatan seni dan budaya disediakan oleh satuan pendidikan, minimal 1 jenis seni, baik itu seni musik, seni rupa, seni teater, dan atau seni tari. Peserta didik memilih 1 jenis seni. Kemudian berikutnya, ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat dengan IPAS mulai diajarkan di kelas 3 ke atas. Dan yang terakhir, bahasa Inggris merupakan mata pelajaran pilihan sesuai kesiapan satuan pendidikan. Mengenai alokasi waktu, bahasa Inggris dan muatan lokal sebagai mata pelajaran pilihan paling banyak 2 jam pelajaran per minggu atau 72 jam pelajaran per tahun. Total jam pelajaran di tabel tidak termasuk bahasa Inggris, muatan lokal, dan atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
Struktur kurikulum SD kelas 1. Struktur kurikulum Merdeka kelas 1 sekolah dasar termasuk fase A. Beban belajar diasumsikan 1 tahun berjumlah 36 minggu dan alokasi waktu 1 jam pelajaran adalah 35 menit. Mata pelajaran kelas 1 SD diantaranya ada 2 jenis, yaitu ada mata pelajaran wajib dan juga mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran wajib diantaranya adalah yang pertama pendidikan agama dan budi pekerti, yang kedua pendidikan Pancasila, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat matematika, yang kelima PJOK, dan yang keenam seni dan budaya. Adapun mata pelajaran pilihan diantaranya adalah yang pertama bahasa Inggris, yang kedua muatan lokal disingkat dengan MULOK, yang ketiga mapel lain yang disiapkan oleh satuan pendidikan. Adapun tabelnya adalah sebagai berikut. Di sini ada kolom nomor mata pelajaran, alokasi intrakurikuler per tahun atau per minggu, alokasi 5P, total jam pelajaran per tahun. Yang pertama PAI dan budi pekerti, tentu saja ini berlaku untuk agama-agama yang lainnya atau pendidikan agama yang lainnya, yaitu sebanyak 108 jam pelajaran per tahun atau 3 jam pelajaran per minggu. Kemudian 36 jam pelajaran alokasi untuk 5P, dan jumlah keseluruhan dalam 1 tahun adalah 144 jam pelajaran. Yang kedua pendidikan Pancasila sebanyak 144 jam pelajaran per tahun atau 4 jam pelajaran per minggu, 36 untuk alokasi 5P per tahun, dan jumlah keseluruhan adalah 180 jam pelajaran per tahun. Yang ketiga untuk bahasa Indonesia sebanyak 216 jam pelajaran per tahun atau 6 jam pelajaran per minggu, 72 jam pelajaran untuk 5P, dan jumlah keseluruhan adalah 288 jam pelajaran per tahun. Untuk mata pelajaran matematika sebanyak 144 jam pelajaran per tahun atau 4 jam pelajaran per minggu, 36 jam pelajaran alokasi untuk 5P, dan 180 jam total per tahun. Untuk PJOK sebanyak 108 jam pelajaran per tahun atau 3 jam pelajaran per minggu, 36 jam pelajaran untuk 5P, dan jumlah keseluruhan 144 jam pelajaran per tahun. Seni dan budaya sebanyak 72 jam pelajaran per tahun atau 2 jam pelajaran per minggu, 36 jam pelajaran untuk 5P, dan sebanyak 144 jam pelajaran per tahun. Untuk bahasa Inggris dan juga muatan lokal sebanyak 72 jam pelajaran per tahun masing-masing, 2 jam pelajaran per minggu, tidak ada alokasi waktu untuk 5P, dan jumlah keseluruhan adalah 72 jam pelajaran per tahun. Struktur kurikulum SD atau MI kelas 3, 4, dan 5. Perbedaan struktur kelas 3, 4, dan 5 dengan kelas 1 dan kelas 2 diantaranya adalah bahasa Indonesia memiliki alokasi sama dengan kelas 1 SD berjumlah 216 jam pelajaran per tahun atau 6 jam pelajaran per minggu. Matematika memiliki alokasi sama dengan kelas 2 berjumlah menjadi 180 jam pelajaran per tahun atau 5 jam pelajaran per minggu. Alokasi waktu 5P di mata pelajaran bahasa Indonesia berkurang menjadi 36 jam pelajaran. Asalnya 72 jam pelajaran per tahun di kelas 1 dan kelas 2. Mata pelajaran IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial merupakan mata pelajaran wajib tambahan yang tidak ada di kelas 1 dan kelas 2. Alokasi waktunya berjumlah 180 jam pelajaran per tahun atau 5 jam pelajaran per minggu di intrakurikuler dan 36 jam pelajaran di proyek penguatan 3P. Yang terakhir, total alokasi waktu berjumlah 1044 jam pelajaran per tahun atau 29 jam pelajaran per minggu di intrakurikuler dan 252 jam pelajaran di 5P. Totalnya adalah 1296 jam pelajaran per tahun. Berikut adalah tabel mengenai struktur kurikulum. Yang pertama mata pelajaran PAI, dan ini juga berlaku untuk mata pelajaran agama yang lainnya dan budi pekerti ya.
PAI dan Budi. Yang pertama PAI dan Budi Pekerti, tentu saja ini berlaku untuk mata pelajaran agama yang lainnya sebanyak 108 jam pelajaran per tahun atau 3 jam pelajaran per minggu, 36 jam pelajaran alokasi untuk 5P, dan total jam pelajaran per tahun adalah 144 jam pelajaran. Untuk pendidikan Pancasila sebanyak 144 jam pelajaran per tahun, 4 jam pelajaran per minggu, 36 alokasi untuk 5P, dan jumlah keseluruhan adalah 180 jam pelajaran per tahun. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia sebanyak 216 jam pelajaran per tahun atau 6 jam pelajaran per minggu, 36 alokasi untuk 5P, dan jumlah keseluruhan adalah 252 jam pelajaran per tahun. Untuk mata pelajaran Matematika dan IPAS sebanyak 180 jam pelajaran per tahun masing-masing atau 5 jam pelajaran per minggu, 36 jam pelajaran untuk 5P masing-masing, dan jumlah keseluruhan sebanyak 216 jam pelajaran per tahun masing-masing. Untuk mata pelajaran PJOK sebanyak 108 jam pelajaran per tahun atau 3 jam pelajaran per minggu, 36 alokasi untuk 5P, dan 144 jam pelajaran per tahun jumlah keseluruhan. Untuk mata pelajaran Seni dan Budaya dan Bahasa Inggris sebanyak yang ketujuh, untuk mata pelajaran Seni dan Budaya sebanyak 72 jam pelajaran per tahun atau 2 jam pelajaran per minggu, 36 untuk 5P, dan jumlah keseluruhan adalah 108 jam pelajaran per tahun. Untuk Bahasa Inggris dan Muatan Lokal masing-masing sebanyak 72 jam pelajaran per tahun atau 2 jam pelajaran per minggu, tidak ada alokasi waktu untuk 5P, dan jumlah keseluruhan adalah 72 jam pelajaran per tahun masing-masing, sehingga jumlah keseluruhan total jam pelajaran per tahun untuk SD kelas 3, 4, dan 5 sebanyak 1.296 jam pelajaran per tahun. Struktur kurikulum SD kelas 6. Struktur kurikulum kelas 6 sekolah dasar mengalami pengurangan alokasi waktu di beberapa mata pelajaran, sehingga berpengaruh terhadap jumlah total alokasi waktu dalam setahun. Hal ini dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah minggu dalam setahun yang diasumsikan menjadi 32 minggu. Meskipun secara total jumlahnya masih di atas kelas 1 dan kelas 2, tetapi di bawah kelas 3, 4, dan 5. Berikut adalah tabel mengenai struktur kurikulum kelas 6. Untuk mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti tentu saja ini sama dengan mata pelajaran agama yang lainnya, yaitu 96 jam pelajaran per tahun atau 3 jam pelajaran per minggu, 32 jam pelajaran alokasi untuk 5P, dan 128 jam pelajaran per tahun. Untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila sebanyak 128 jam pelajaran per tahun atau 4 jam pelajaran per minggu, 32 jam pelajaran alokasi untuk 5P, dan 160 jam pelajaran per tahun. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia sebanyak 192 jam pelajaran per tahun atau 6 jam pelajaran per minggu, 32 jam pelajaran alokasi untuk 5P, dan jumlah keseluruhan adalah 224 jam pelajaran per tahun. Untuk mata pelajaran Matematika dan IPAS masing-masing sebanyak 160 jam pelajaran per tahun atau 5 jam pelajaran per minggu, 32 jam pelajaran untuk alokasi 5P, dan masing-masing jumlahnya adalah 192 jam pelajaran per tahun. Untuk mata pelajaran PJOK dan Seni dan Budaya masing-masing sebanyak 96 jam pelajaran per tahun atau 3 jam pelajaran per minggu, 32 jam pelajaran alokasi untuk 5P, dan jumlah keseluruhan masing-masing adalah 128 jam pelajaran per tahun. Untuk mata pelajaran Bahasa Inggris dan juga Muatan Lokal masing-masing sebanyak 64 jam pelajaran per tahun dan tidak ada alokasi untuk 5P, dan jumlah keseluruhan per tahun adalah 64 jam pelajaran per tahun, sehingga jumlah keseluruhan total per tahun jam pelajaran adalah 1152 jam pelajaran.
Kemudian pengembangan muatan lokal di kurikulum merdeka. Sekolah atau madrasah secara fleksibel dapat mengembangkan kurikulum muatan lokal dengan 3 pilihan, yaitu yang pertama mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain, yang kedua mengintegrasikan ke dalam tema 5P, dan atau yang ketiga mengembangkan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe cara kita untuk bersilaturahmi, like jika suka, dan share jika ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.